dan FPL ID season ke-6. Silakan. Bener banget, dan ini segmen yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di MPL season 6 minggu ke-7 ya, karena minggu ini minggu ke-8 nantinya. So langsung aja Kornet. Oke, ini berita pertama datangnya dari comeback-nya Sin. Ya, banyak orang tuh pada ngomongin kemana Sin, kenapa nggak main, dan sempat banyak netizen juga yang bilang kayak ada drama-drama juga mikirnya ya kan. Jadi kejutan di hari kedua MPL season 6 kembalinya Sin bermain di week yang ke-7 MPL season 6. Setelah adanya drama tadi yang sempat aku bilang, hierarki Sin dengan CEO RRQ Pak AP atau Pak Andrian, netizen kembali diberikan kejutan lewat postingan yang diunggah oleh Emak Moba. Udah ganti nama ya, sebelumnya Lambe Moba ya. Iya, di take downin semua soalnya Instagram. Iya, karena dia take down. Iya, dia bilang dia kena take down, jadi dia ganti. Kok kamu tahu Mas Kit? Kan di klarifikasi ya malah. Emang salah satu admin ya? Bukan. Oke, lanjut lagi ya. Dan juga ini kalau misalkan ngomongin soal Sin, jujur seneng banget ketika Sin balik lagi. Walaupun belum setas-tas dulu ya, karena dia tuh dulu sepengil itu, tapi sekarang masih mungkin karena serius kali ya. Apakah tas-tas itu mempengaruhi permainan dari seorang player? Gimana Pak Pulung? Yang sering tas-tas tapi tetap mati Lord Feeder. Gimana? Enggak apa ya, enak aja kalau ngeliat orang tas-tas gitu, apalagi di kompetisi sebesar itu kan Golios. Yang pastinya kalau emang udah perang mekanik, perang makro, perang psikis kan juga perlu gitu ya, di tas-tasin gitu, sebel dong pastinya. Normal atau sebel itu bisa bikin orang maju-maju sendiri, ngejar-ngejar sendiri. Tingkat tim-timnya berisik banget kan? Iya. Ipos. Dan juga dulu waktu sebelum meta yang sekarang ya kan, kalau sekarang metanya harus beli jungle-nya tuh Retribution kan? Iya. Dulu sebelum meta-meta sebelum, bahkan 2 atau 3 meta sebelum itu, aku pernah bilang waktu nge-cast tuh, ini kalau si Sin main, spell itu pasti isinya Retribution semua, dan ini cocok banget menurut gua meta sekarang. Jadi kayak udah kebiasa pakai retri, kemudian emang diharuskan untuk pakai retri gitu loh. Jadi hero apapun juga kayaknya cocok ya. Jadi Munton membuat Project Next ini untuk ngebuff Sin gitu. Karena dia harus beli Raptor Machete atau apa segala macam item jungle kan. Iya, harus retri berarti. Harus pakai spell retri. Iya, Meskipun tapi dia maunya pakai flicker harus retri. kalau Nggak nggak bisa beli kalau pakai. tapi kalau nggak salah Iya, kemarin bisa di week beli ke-7 yang tuh kan. Raptor Machete Nggak bisa. atau itu kan. Di week ke-7 Sin kembalinya di week ke-7 kan kemarin ya. Tapi dia kalau nggak salah nih Pulung, dia pakai Purify. Berarti nggak salah tuh kan? Benar, karena ada Albert juga kan. Purify di mid. Purify dia pakainya. Kan biasanya kita lihat Di si mana? sini di bawah tapi dia. Oh, di bawah. Dia pokoknya di goal lane lah, entah di bawah itu ataupun di atas gitu. Bahkan biasanya kita kenal Sin itu spellnya mau ada Purify, mau ada Petrify, mau ada Inspire, mau ada ini, mau ada itu. Dia tetap aja udah. Kalau Mobile Legends ini cuma kebukannya satu soalnya. Iya, only retri. Tapi kemarin dia udah menggunakan Purify, menyesuaikan. Tapi menurut kalian dengan adanya Sin dan Albert gitu kan, pemain dengan tipikal yang bisa dibilang hampir sama gitu kan, dan membawa kemenangan untuk RRQ, gimana tuh? Istilahnya ada satu orang yang harus digeser kan oleh Sin dan itu istilahnya. Tapi justru, lanjut dulu. Jadi kehadiran Sin itu kayak ngegeser fungsinya si LJ gitu kan. Secara otomatis ya, bagaimana untuk nanti di babak playoff nih? Apakah nanti akan tetap menggunakan pakem 2 core ini atau bagaimana gitu? Kalau menurut lo gimana? Menurut gue ya balik lagi ke meta ya, dan juga sekarang kan karena tim itu banyak substitute-nya ya. Dulu kan kayak cuma 5, top 5 gitu kan, dan role-nya itu aja. Bahkan berapa meta ganti pun tetap dengan role yang sama. Tapi dengan adanya cadangan itu, ya itu tinggal gimana caranya coach untuk memberikan kesempatan beberapa player. Kayak ada, kalau dulu tuh awal-awal 2 fighter itu juga secara tidak langsung kan menghidupkan pemain-pemain yang role fighter. Iya, betul. Yang selama ini itu ketutup, yang kelihatan itu hyper carry-nya terus, marksman-nya terus, assassin-nya terus. Tapi sekarang udah mulai kelihatan hero-hero yang di fighter-nya, role fighter, role tank itu udah mulai kelihatan lagi. Dan sekarang malah lebih ke role yang lebih tepatnya carry-nya. Itu terbukti sama RRQ, dia menggunakan metode 3 carry, Lemon, Albert, dan juga Sin. Dan bener-bener kayak Lemon yang bener-bener ngudak-ngudak formasi yang dibuat sama lawan, Albert yang bener-bener buat ngehajar front line-nya lawan, dan Sin yang dive ke area belakangnya lawan. Jadi bener-bener komplit, dan RRQ kayak bener-bener outplay banget sih kemarin di MPL minggu ke-7 ya. Kalau menurut Pulung gimana? Apa? Sebagai yang paling pinter. Wah, sebagai yang paling pinter kemarin dicukur sama otak-otaknya nih, ikut kebuang dikit ya ke Mas Geri ya. Aduh, juga udah hilang kan otaknya. Udah hilang, pas dicukur makin hilang nih. Kayak Iya. pangkal otaknya dibabat juga.
Jadi gimana? Apanya? Kok nggak dijawab? Dengan adanya Sin dan juga Albert di dalam satu tempat ya? Ya bagus lah. Kan mereka juga harus ngikutin. Kalau masalah emang ngegeser satu orang, tapi kan mau nggak mau ngikutin meta. Cakep. Wah, daripada kita ngikutin ataupun mempertahankan atau bukannya ngebuat LG ya lebih cocok nggak main ya. Tapi kalau memang meta yang lain udah berubah, tim-tim lain berubah, tapi kita tetap mempertahankan dengan yang lama, yang ujung-ujungnya ketinggalan kan kalah. Kalau disimpulkan MPL tuh hukum rimba. Siapa yang cepat adaptasi, maka dia yang bisa berkembang. Iya benar. Tapi bentar ya, boleh ya? Ini dari tadi kolom komentar nih, Pala Nimojen nih ngomong oncom. So kalian nih lihat nih baju Kolius Kenom. Kalau mau cari langsung di Kenom ID ya dari Aura. Nah, brand ambassador. Amin. Selanjutnya, dominasi alter ego. Konsistensi yang mereka tunjukkan sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Mereka telah mengantongi 6 kemenangan beruntun, 4 diantaranya berakhir dengan skor telak 2-0. Bahkan dengan perubahan besar-besaran yang dibawa update Project Next, mereka tetap bisa tampil dominan. Di pertandingan melawan EVOS Legends kemarin, Alter Ego mempertontonkan meta unik di mana mereka menggunakan 3 assassin sekaligus. Hal ini membuktikan jika tingkat adaptasi Alter Ego sangat tinggi. Beberapa waktu lalu, pemain core Alter Ego Chelly Boy mengungkapkan alasan kenapa Alter Ego sangat fleksibel dalam hal strategi. Semua pemain Alter Ego pernah bermain sebagai core. Itu membuat strategi kami sangat beragam, termasuk Arman Maulana. Wah, Maungzi. Arman Maulana. Ntar tiba-tiba lagi main perdamaian. Serem ya? Kaget gue. Sampai Arman mau. Berat gitu tiba-tiba suaranya Maman. Gimana? Dominasi Alter Ego, Kolius. Apa ya, kayak memang udah dibahas sih Mas Ger, kayaknya memang karena mereka tuh bondingnya segitu eratnya, mereka juga tiap kali main bener-bener ketawa, lepas, nggak mikirin khawatir, kayak nggak ada pressure, kata kasarnya gitu, dan mereka udah saling percaya satu sama lain, itu yang membuat Alter Ego sangat kuat di season ini. Dan yakin sih kayaknya at least semifinal di playoff nantinya, atau bahkan sampai nyabet juara tuh, iya, itu udah bisa dipastiin buat Alter Ego. Iya sih emang bener ya. Udil efek. Apa? Udil efek. Bisa jadi bilang Udil efek ya, ataupun bukan sepenuhnya Udil efek, tapi Udil datang situ dan menyempurnakan juga. Jadi ya misalnya mereka yang tadinya kekuatannya 98% gitu, atau dengan adanya Udil gitu udah jadi 100%, ataupun nah apa jadi 70%? Malah turun. Jadi setidaknya yang mereka bangun berseason-season dari dulu tuker ini tuker itu, akhirnya hasilnya ada di season 7 ini. Dan seperti yang Kolius bilang tadi, mana tahu playoff yang nggak nutup kemungkinan sampai semifinal ataupun jadi juara. Alter Ego. Alter Ego. Iya. Wih, Pulung pendukung Alter Ego, pendukung. Nggak apa-apa. Sini maju, sok. Kamen. Entah ya, kalau menurut gue, kalau melihat Alter Ego emang lagi kuat banget. Cuma mikir Alter Ego tuh bisa jadi juara sampai akhirnya ini gue sempat pernah sampaikan juga mungkin buat kalian yang pernah menonton gue. Gue akhirnya ketemu sama Udil dan sempat ngomongin beberapa hal tentang MPL gitu. Dan gue merasa kayak nggak benar-benar 100%. Sebelum gue ketemu sama Udil, gue mikir Alter Ego bakal 100% menang. Sampai akhirnya gue ketemu. Jadi masih ada kemungkinan chance untuk kalahnya. Ya balik lagi, kemenangan tidak mungkin bisa dipastikan 100% pasti menang tim A atau tim B gitu kan. Tapi ya beberapa waktu lalu gue ketemu dan gue ngobrol-ngobrol, kayaknya nggak benar-benar 100% deh. Dan bahkan RRQ juga yang tadinya ya banyak orang bilang Rajatnya lagi tidur, sekarang udah mulai bangun lagi gitu kan, dengan outplay yang dibilang sama Kolius. Dan gue juga setuju banget dengan permainan mereka yang bisa untuk nge-improve dan ngubah, ganti role-nya, terus ganti pemainnya juga, ganti gameplaynya, draftnya juga aneh-aneh tapi tetap masuk gitu loh. Jadi menurut gue ya playoff sih bakal menarik sih, sangat menarik harusnya. Apalagi nanti bakal ada patch baru lagi ya, kok ya? Di 16 itu ada patch baru kan? Ya, sama hero baru. Harus 16 Oktober. Ya, tapi hero barunya kan nggak bisa dipakai ini di playoff. Tapi cuman patch-nya tensinya kan seenggaknya nge-fix atau kayak ada yang di buff atau ada yang di nerf. Nah, balik lagi sebenarnya kalau yang namanya di playoff itu kan lebih ke mental. Udah yang bicara tuh udah bukan skill lagi, karena ini adalah udah tempat playoff di mana mereka bakal kayak nyawa mereka tuh bisa langsung gugur. Sedangkan kalau poin oke, kita kalah di sini kita bisa cari besok. Tapi kalau playoff balik lagi dan kayak apa ya? With all the respect untuk Alter Ego, mereka yang punya mental juara saat ini di tim Alter Ego hanyalah Udil. Itu faktor pertama. Dan apakah tim-timnya dia ini bisa nih memiliki mental juara yang benar-benar kayak bakal all out, nggak takut, tetap sama kayak di regular season, ya kan? Dan yang kedua,
lebih kemana ya? Mau dibilang RRQ juga sang raja tidur udah bangun kayak tadi Cornet bilang, tapi RRQ juga memiliki seperti yang kita tahu ya sempat diobrolin sama Pak Ape, ada internal problem kan kemarin yang terjadi gitu Iya, kan. Harusnya udah fix. Iya, Harusnya ya. walaupun harusnya sudah fix tapi mengganggu keharmonisan. Iya kan? Jadi kita nggak tahu. Jadi ini hanya tebak-tebakan aja nih ahli nujum. Interupsi dikit deh, Cocok dikit aja. Kalian juga pasti udah pada lihat nggak sih yang postingan mereka barengan di Iya. GH? Iya. Feeling gue ya, nggak tahu, gue kayak pas lihat fotonya tuh, gue mikir mereka kayaknya udah bukan tim bonding sih, tapi mengevaluasi apa yang terjadi dan ngebahas masalahnya. Feeling Akhirnya gua clear ya. gitu ya. Musyawarah Jadi menuju benar-benar mufakat udah ya. clear. Jadi masalah internal problemnya udah clear, makanya di week 7 Sin bisa main. Itu feeling gue aja sih, kayak gue ngeliat fotonya tek, udah sih ini pasti udah ngomong. Gak mungkin kan mereka kumpul semua foto bareng tanpa ada obrolan sebelumnya. Masa tiba-tiba chat di grup, ayo teman-teman RRQ kita foto bareng nih di GH. Pasti pakai boxer, kaos, nggak mungkin kan? Pasti kayaknya udah sempat diobrolin. Agree. Tapi juga dengan kehadiran Sin, terus dengan meningkatnya performa dari alter ego, terus habis itu ya banyak lah kejadian-kejadian yang bisa dibilang dinamika dari season regular di MPL season ke-6 ini memang agak beda dengan season-season sebelumnya ya. Dimana kita bisa lihat ada hal-hal yang sebenarnya menarik untuk disajikan dan dikupas lebih dalam gitu kan. Kayak kita tidak menemukan hal-hal seperti Doyok yang di-ban lah 2 minggu kayak kemarin, atau Ipaus atau apalah segala macam di season-season sebelumnya. Pernah kejadian nggak? Season 1 sampai 6, sampai 5, pernah nggak? Gua nanya deh. Ada, kejadian mah ada. Cuman Tapi kan bedanya, tidak terekspos sedemikian ya, rupa. bedanya itu. Ada yang terekspos dan ada yang enggak gitu. Kita ambil simpel dikit aja. Waktu season 2, playoff pertandingan pertama, itu sempat terjadi masalah kan. Iya, betul. Tapi nggak di expose gitu aja gitu. Betul. Kan waktu season kedua saya di situ Bapak. Iya, saya juga Bapak di yang situ. ngepul, Pak. Iya, lumayan itu. Setang-setang sabar ya. Puna-puni sabar. Fix Satu-satu. gendut hater napas. Evos. Apaan sih lu hater? Aduh, ini Gua bikin hater semua emosi tim. aja kalian Capek lu ini ya, setan. Fix Cornet RRQ banget.